wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wala quwata illa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahimani Allah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita aturaken pembahasan ingkang kependet saking kitab Tauhid. Kita nembe dalam pembahasan yang terambil dari ayat Allah Ta'ala, babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab ingkang kependet saking ayat yang isinya adalah pelajaran tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa sekalian, rasa takut itu ada macam-macam. Ada rasa takut yang sifatnya ibadah, rasa takut yang disertai dengan perasaan at-tadallul wal khudu', sikap menghinakan diri dan ketunduk patuhan kepada yang ditakuti. Rasa takut yang seperti ini, Bapak sekalian, ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang menimbulkan pengagungan dan ketunduk patuhan, penghinaan diri di hadapannya, ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kalau rasa takut yang seperti ini ditujukan kepada selain Allah, niku dados rasa takut syirik. Rasa takut kepada Nyi Roro Kidul penuh dengan pengagungan, selalu memenuhi syarat-syarat untuk bisa merasa aman. Kalau enggak mempersembahkan sesuatu, bakal deg-degan, bakal khawatir, kenging pagebluk. Ini sudah rasa takut yang layaknya hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Sehingga rasa takut yang seperti ini termasuk rasa takut syirik. Sanajan dibungkus, oh ya budaya aja kok, turun puluhan tahun kemudian kayak gini ini. Tapi kalau disuruh ninggalkan, teratapan, ada rasa deg-degan, teratapan, kekhawatiran, Jojo, Jogja engko bakal pagebluk. Ini adalah ketakutan syirik ingkang makaten. Takut yang sifatnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kali rasa takut yang haram. Rasa takut haram, ya selain syirik kalau wau, haram yang paling haram yaitu rasa takut yang asalnya itu boleh, wajar, tabiat, tapi dampaknya kemudian meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Umpamanya takut dengan perusahaan, kerja di perusahaan, takut ada aturan kalau perempuan pakai jilbab pilihannya keluar atau copot jilbab. Ini kalau dia kemudian ketakutannya untuk tidak dapat kerja itu akhirnya harus copot jilbab karena takut nggak dapat kerja, nggak dapat duit, kemudian dia melakukan yang diharamkan Allah atau meninggalkan yang diperintahkan Allah, ini adalah rasa takut yang haram. Takut dengan bos dipecat, kalau ngintil bos kemana-mana mendem derek mendem, kalau nggak melu mendem nanti dipecat. Ini juga termasuk rasa takut yang menjadi haram. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang mubah, yang sifatnya tabiat, peti dengan
kewan galak, kemudian takut dengan ya perampok, itu hal yang wajar. Yang penting kemudian bagaimana dia mempersiapkan pengamanan diri. Niki sekilas rasa takut, dan telah kita sampaikan juga beberapa faktor yang bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Saat niki jatahipun kita maos dalil-dalil yang dibawakan dalam bab ini. Ingkang sepindah monggo diwaos. Innama dzalikumus syaitan. Itulah syaitan. Syaitan itu dikatakan syaitan dari kata-kata syatona yang artinya bauda. Syaitan itu memang makhluk yang terlaknat, jauh dari rahmat Allah, dan tugasnya adalah menjauhkan manusia dari rahmat Allah Ta'ala. Memang sampun dados pendamelanipun syaitan, sudah jadi pekerjaannya, profesinya. Dia selalu berusaha untuk menjauhkan manusia dari rahmat Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara menyeret keluar dari jalan yang lurus, sampai kemudian bisa betul-betul keluar dari jalan itu, sehingga akan kehilangan rahmat Allah Ta'ala. Dan syaitan itu punya tahapan-tahapan, target-target dalam menyesatkan manusia. Kalau target jangka panjang, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Targetnya syaitan itu supaya menjadikan orang-orang yang bisa diseret sesat itu menjadi penghuni neraka sa'ir, menjadi penghuni jahanam. Niku target jangka panjang, meringkuk bareng-bareng, dekem diadab kekal di dalam jahanam. Itu target jangka panjang. Onten dia target-target di dunia ini dalam menyeret manusia kepada kesesatan itu. Syaitan berusaha untuk memalingkan dari kebaikan walaupun sekecil-kecilnya. Tingkatan paling tinggi ya sekalian, bagaimana target syaitan itu menjadikan manusia ini kafir, murtad, musyrik, sehingga nanti menjadi temannya kekal di neraka. Bagaimana menjadikan manusia itu targetnya kafir, musyrik, yang nanti bisa kemudian bersama dengan dia kekal di dalam neraka. Tentu untuk menjadikan kafir musyrik itu segala macam cara dikerahkan. Menawi gagal, syaitan tidak putus asa, turun target. Bagaimana menyeret manusia menjadi ahlul bid'ah, orang-orang yang tenggelam dalam bid'ah. Ini berbagai macam keyakinan, pemikiran, amalan yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, tetapi mereka anggap itu ajaran Islam. Nyun ngapunten, makanya kata para ulama, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Mas kalian, kenapa? Sebab kalau bid'ah itu layutab, bid'ah itu kemungkinan ditaubati itu kecil.
Bid'ah itu kemungkinan taubatnya kecil, beda dengan maksiat. Kenapa kok bid'ah itu kecil kemungkinan bertaubat, terus kalian? Sebab tiang ingkang lampai bid'ah itu rumangsanipun dia sedang mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang dianggap religius dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Contoh umpamipun, orang datang ke kuburan, minta ke kuburan, niku rumangsanipun dalam keyakinannya ini memuliakan wali, menghormati wali, mendudukkan wali pada kedudukannya yang mulia sebagai hamba Allah yang dekat. Dengan begitu dia nanti akan bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala, sehingga rumangsanipun cara seperti ini adalah amalan yang akan bisa semakin mendekatkan kepada Allah. Sehingga kalau dia disuruh bertobat, wong ngamal apik kok tobat, ngamal soleh kok tobat itu nek maksiat. Dia tidak menyadari kalau bid'ahnya itu adalah kemaksiatan. Niki yang menjadikan orang itu susah untuk bertobat. Maka nyuwun ngapunten, seluruh ahlul bid'ah itu justru menjadikan amal bid'ahnya itu dianggap amalan yang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mengamalkan dengan penuh semangat. Contoh, kalau dalam sejarah aliran-aliran Islam ada namanya Khawarij. Khawarij itu kelompok yang punya pemikiran mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar atau yang mereka anggap kafir, sampai tidak tanggung-tanggung yang dikafirkan itu adalah antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai orang yang punya pemikiran tentang kafirnya Ali bin Abi Thalib itu membunuh Ali bin Abi Thalib itu dianggap sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala, amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rumangsanipun termasuk diantara amal jihad fisabilillah. Mila nyuwun ngapunten, jangan heran kalau kemudian ada orang yang kemudian semangat membunuh diri, semangat kemudian itu melakukan hal-hal yang semisal itu, yang dianggapnya itu bagian daripada jihad di jalan Allah Ta'ala, sehingga dia lakukan sebagai bentuk ini semangat beragama. Dan semua amalan bid'ah seperti itu sifatipun itu. Maka orang-orang yang mereka tenggelam dalam amal bid'ah itu kalau diingatkan ya apik kok kon tobat, akhirnya pun dia angel bertobat itu. Makanya dalam agama kita terus sekalian, Nabi mengatakan beramal tentang amal, man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun. Barang siapa yang dia beramal dalam amalan yang barang siapa yang dia beramal yang amalan itu tidak ada dalam tuntunan ajaran kami, maka tertolak. Sekalian, makanya kita dituntun kalau beramal itu supaya ada dalilnya, mana tuntunannya, mana dalilnya, dan bagaimana pemahamannya. Niki penting. Insyaallah menawi ustadz itu betul-betul mengajarkan Quran sunnah kanthi leres mengikuti jalannya para sahabat, umpaminipun ditanya Pak Ustadz amalan ngeten iki napa wonten dalilnya, napa wonten keterangannya para ulama, dalil dan pemahamannya,
dengan senang hati insya Allah akan menunjukkan. Tapi menawi ustadz kalau mau koyok-koyok ingkang kagungan agami, koyok-koyok ingkang kagungan agami ditakoni babakan amalan ingkang dipun tuntunaken niku muring, dianggap itu mboten percaya nek ustadz ini bakal nuntun teng surga, rasa takut dalil-dalil, sehingga dianggapnya itu santri ngeyel, ra percaya. Bukan tidak percaya, tetapi kita pengen tenang, pengen tentram, betul-betul kita ini pengen beragama dengan agama Allah dan Rasulnya. Sebab engkang kagungan agama niku Allah Subhanahu wa taala kanthi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, nek mboten berhasil menenggelamkan dalam bid'ah itu, baru kemudian ditenggelamkan dalam al-kabair, dosa besar. Sehingga orang itu disibukkan itu bendinten urusanipun gawe dosa terus, mikirnya mendem terus, mikirnya berzina terus, mikirnya judi terus, mikirnya korupsi terus, mikirnya mateni wong terus, atau yang lain-lainnya, sehingga akan dijerat dengan kebiasaan dosa besar yang dia susah untuk keluar dari kebiasaan dosa besar. Kalau orang ini selamat dari dosa dan itu termasuk masya Allah, syaitan akan menurunkan target lagi, bagaimana dia disibukkan dengan dosa kecil, dengan nanti dienteng-entengaken dosa cilik ya, rapopo cilik, nanti istighfar serampung hilang, yang kemudian akhirnya dia terus terseret dalam dosa-dosa kecil. Yang dosa kecil itu kalau ngumpul seperti dikatakan Nabi, seperti orang ngumpulkan ranting demi ranting, itu memang ranting itu cilik-cilik, ranting pohon cilik-cilik, tapi kalau sudah ngumpul itu bisa sak gunung dan bisa membakar kampung, bisa membakar macam-macam. Kalau ini selamat lagi dan masya Allah luar biasa, setan tidak putus asa, diturunkan targetnya lagi, bagaimana dia disibukkan dengan yang mubah. Memang amalan itu mubah boleh, tapi kalau disibukkan dengan yang mubah itu, maka dia akan kehilangan banyak ini keutamaan. Contoh umpamanya, senangipun pipitan olahraga panjang pipitan niku angsal, mboten angsal. Ning bendina iku ngepi terus, esuk tekan sore ngepi terus. Terus kelewat amalan-amalan besar, maca Quran kelewat, dikir-dikir kelewat, segala macam kelewat, namung pipitan terus. Niku naminipun dia tertipu syaitan dengan menghabiskan waktunya sanajan untuk perkara yang mubah. Sare niku nggih angsal-angsal mawon, niku turu terus. Tangi niku nek mangan kali salat mamanipun memang boleh tidur, tapi kalau waktunya pun habis untuk tidur, dia kehilangan sekian banyak ini kebaikan-kebaikan yang pahalanya sangat besar-besar. Kalau ini ternyata selamat, masya Allah, lagi diturunkan lagi, ini disibukkan dengan amal-amal yang kurang afdol. Amal itu ada yang afdol, ada yang kurang afdol, sehingga suruh milih yang kurang afdol. Sampai sedemikian rupa, sehingga setan itu tidak putus asa dalam mengurangi kebaikan seseorang. Dan kita ini tidak boleh merasa aman dari penyesatan setan sampai kita wafat. Setan itu menggoda manusia itu sampai menjelang kematian. Imam Ahmad saat menjelang kematiannya, dalam sadar mboten sadar, tahu-tahu mengucapkan kalimat la ba'du, ora bareng engko wae, engko nanti, enggak nanti setelah ini. Kata anaknya, ini ayah, kok tadi tahu-tahu mengucapkan kalimat la ba'du. Kata Imam Ahmad, wahai anakku, iblis datang kepadaku dan dia mengatakan kalimat, ya Ahmad, engkau telah selamat. Ucapan ini oleh Imam Ahmad tahu persis
Ini maksudnya iblis itu adalah untuk memuji Imam Ahmad supaya bisa terbombong, tersanjung, sampai nanti bisa ujub. Kalau ujub, lah itu yang akan meruntuhkan amalan. Makanya ngapunten Mas sekalian, tiang niku nek mboten nate keblondrok ke dalam dosa, nggih sekali-kali keblondrok gitu, itu kadang-kadang kena penyakit yang lebih berbahaya, ujub. Ratau maksiat, sukses terus, lancar terus, kayaknya didong wapik, sehingga sampai apik di sak kampung, apik di sak kecamatan, paling wapik, paling soleh. Rumangsani pun dia akhirnya menjadi orang yang ujub dan sombong. Ujub dan sombongnya ini yang menghancurkan amalan dia. Lalu Allah kadang-kadang dengan rahmatnya dia digelincirkan dalam dosa, lalu ada kesadaran bahwa dia itu memang lemah, kemudian kembali kepada Allah, menyadari tentang kekurangannya. Dia ini adalah orang yang ini sangat membutuhkan Allah. Dosanya ini bisa mengangkat, kemudian dia kembali kepada Allah, bisa mengangkat yang lebih tinggi dan meruntuhkan penyakit ujub kolowau. Sehingga bukan ciri orang yang bertakwa itu tidak pernah terlihat berbuat dosa sama sekali. Orang bertakwa itu terkadang juga terpeleset dalam dosa, yang kadang-kadang dengan dosanya itu untuk mengangkat yang lebih tinggi, karena untuk menyadarkan kekurangan dia atau kekeliruan dia yang tidak dia sadari. Dzalikumus syaitan, itulah syaitan, yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu menakut-nakuti kalian wahai Nabi dan para sahabat dan kaum mukminin dengan para wali-walinya, dengan yaitu geng-gengnya, dengan ini para geng-geng setannya, dari geng setan manusia atau geng setan jin. Mereka diantara cara untuk meruntuhkan ketaatan seorang muslim dan meruntuhkan semangat beragamanya itu ditakut-takuti, sehingga terbayang agama itu jadi menakutkan, sulit. Rasa nek agama ki rasa kenceng-kenceng, rasa serius, kok malah dianggap teroris. Rasa kenceng-kenceng seno agama ki rasa tenanan, rasa kenceng-kenceng, serius, iso malah edan gitu. Sehingga yang sino agama malah dicurigai sakit ngengleng, edan, gendeng. Tiang ingkang sinau teng pondok kok ngantos gendeng niku mesti sing salah pondokin. Mboten mergo agami ini pun dia mboten mergo diajari agami ingkang bener lajeng gendeng, mboten. Niku sing salah mesti pondoki. Ajaranipun mesti salah. Sehingga kadang-kadang mondok niku sampai berpuluh-puluh tahun niku mboten ngertos ajaran Islam, sagete ngajari amalan, sehingga dikenal Pak Kiai niku mboten mergo pinter agamanipun, nek tiyang mriku niku njaluk amalan badhe dados artis terkenal. Pak Kiai kula badhe dados artis terkenal, amalanipun napa? Nyuwun amalan. Pengen sugih merantau teng pundi Pak Kiai kula badhe merantau, carane sugih pripun? Nyuwun amalan. Amalan napa ingkang sekula amalaken? Sehingga sering sekali justru kiai-kiai seperti ini aslinipun dados dukun. Kalau betul-betul kiai itu dia akan mengajarkan apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu ajaran, apa itu syirik, apa itu yang bertentangan dengan agama, sehingga betul-betul orang dituntun untuk betul-betul dia tahu Islam dan mengamalkan Islam, dan bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ingkang boten leres, ingkang bertentangan dengan agami. Di antara cara setan untuk menyesatkan manusia itu diantara dengan cara takhwif, meden-medeni, sehingga semuanya dibayangkan berat dan medeni. Ajeng infak dibudeni, kowe golek duit angel-angel, pokoknya jalan zaman ke pandemi ini ki PPK ini ki dodolan wong kabeh do ngeluh tok ni delodok
kowe iso melarat, keluargamu iso dadi orang genah, kekurangan, sehingga dibayang-bayangkan tentang kesulitan, tentang hal yang menakutkan. Akhirnya kemudian dia pun yaitu tidak jadi melakukan. Ayat niki Bapak sekalian kaitannya dengan perang Uhud. Selesai perang Uhud, ada orang kemudian memprovokasi kepada Nabi dan para sahabat bahwa musuh dengan kekuatan yang besar dia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang betul-betul beriman. Orang mukmin itu menaruh ketakutannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang betul-betul akan mengantarkan kepada itu istiqamah di atas agama Allah taala. Ayat ini Bapak sekalian memberikan pelajaran satu, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasu lillah. Rasa takut itu adalah ibadah, sehingga rasa takut yang sifatnya ibadah itu hanya wajib, harus dimurnikan hanya untuk Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Rasa takut ibadah itu harus hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kalau rasa takut ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada kerabat, tempat-tempat keramat, takut kepada jin, akhirnya sesajen-sesajen, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat kita kalau melewati tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, wingit, paling boten itu kayak ada sifat istiadah, minta perlindungan. Momenipun kalau tiang Jawi nggih, nun sewu Mbah, ndek langkung kalau liwat ampun diganggu. Nek ngangge mobil nggih paling boten tintin. Ya ngebel sapa, ora ana wong. Ini adalah termasuk bagian keyakinan yang sesungguhnya akan merusak akidah seorang muslim. Kemudian juga mewaspadai makar-makar syaitan. Syaitan punya makar-makar yang harus diwaspadai, dan kita tidak akan tahu makar-makar syaitan kecuali kalau belajar agama, karena Allah yang menunjukkan tipuan-tipuan syaitan, tipuan-tipuan syaitan. Bagaimana syaitan dengan cara yang licik, julik, penuh dengan strategi untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Kadang-kadang nyuwun ngapunten, syaitan membuka 99 pintu kebaikan untuk menyeret kepada keburukan. Maka zaman dulu, para salaf dulu, sanajan mengajar Quran, tetapi kalau dengan baratnya sendirian nggak mau dia, walaupun mengajar Quran. Ngajar Quran bagus, ngajari Quran petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi yang di depan mata itu nanti ibaratnya itu kucing sedang ngedep daging. Memang ngajar Qurannya bagus, tapi nanti bisa menjerumuskan itu kepada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Sehingga kadang-kadang setan membuka pintu-pintu kebaikan untuk menyeret kepada keburukan. Sehingga kalau nggak waspada, maka dia akan itu bisa terseret pada terjatuh dalam hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Nomor kali ayat wa minan nas ya an ini nama umur dulu. Oke.
Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid itu konten kali, memakmurkan secara fisik. Kalian bangun masjid, lajeng membuat masjid itu nyaman, diparingi AC, pemeripun dipun paringi nemutin zaman pandemi nggih karpetan kajengi sujud enak empuk betah lajeng resik wangi bersih nyaman niku termasuk memakmurkan masjid. Nomor kali memakmurkan secara yaitu kemakmuran kegiatan salat, memakmurkan salat jamaah, memakmurkan taklim, memakmurkan masjid itu menjadi pusat kemanfaatan bagi masyarakat. Niki pemakmuran masjid. Semua kita ini takmir. Mau nonton takmir khusus, artinya pengurus masjid yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan segala macam kegiatan masjid ini lebih khusus malih. Tapi sedaya ingkang rawuh ke masjid, kita semuanya ini yang berusaha untuk menghidupkan masjid, ngurip-urip masjid, niki namanya pun pemakmur masjid, takmir masjid. Takmir niku pemakmur. Tetapi yang betul-betul nanti akan menjadi pemakmur masjid itu orang yang berkarakter satu, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atas zakah wa lam yakhsha ilallah. Satu, orang ini orang yang memiliki akidah yang lurus, orang yang betul-betul memiliki akidah yang lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, sehingga arah pemakmuran masjid itu betul-betul masjid itu tempat untuk mewujudkan tauhid, bagaimana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning nek takmir masjid niku mboten beriman kepada Allah atau mboten kagungan tauhid ingkang leres, kadang-kadang masjid malah dados pusat kemusyrikan. Masjid malah dados pusat kemusyrikan. Digunakan untuk acara-acara kesyirikan, termasuk diantaranya masjid malah ini lebih makmur kuburannya yang di masjid dibandingkan dengan amalia-amalia kemasjidan. Menguburkan tokoh-tokoh di masjid ini termasuk larangan Rasulullah SAW dan akan bisa menjadi pintu-pintu kesyirikan. Kemudian wal yaumil akhir, orang yang mereka punya keimanan pada hari akhir. Orang yang punya keimanan pada akhir akan konsentrasi memakmurkan masjid, bagaimana masjid menjadi pusat kebaikan yang akan membuahkan surga di akhirat kelak. Tapi kalau masjid itu dipegang oleh orang-orang yang imannya nggak karuan, juga dengan hari akhir itu nggak ada keimanan yang benar, dipegang oleh orang-orang yang mereka ini liberal-liberal, yang bahkan mengingkari Allah, mengingkari hari akhir, itu masjid akan menjadi betul-betul kerusakan, tempat yang bisa menjadi penyebaran kerusakan. Wa aqamas shalah, dan menegakkan salat, sehingga masjid akan dimakmurkan dengan ibadah-ibadah. Masjid bagaimana menjadi tempat ini yang makmur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, sangat sayang kalau masjid itu 24 jam buka, karena orang pengen ke masjid untuk kadang-kadang ya pengen nangis, pengen dongo, dia pengen didibeli kepada Allah, dia pengen mengadukan kepada Allah Ta'ala, dia pengen ke masjid. Sehingga masjid bagaimana betul-betul menjadi tempat orang-orang untuk dia memakmurkan penghambaan kepada Allah, makmur dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa atas zakah, masjid tempat untuk menggerakkan zakat. Zakat termasuk diantara kekuatan perekonomian kaum muslimin. Tiang Islam niku janjanipun kata ingkang sugih. Kuatah teng Indonesia niki tiang Islam sugih kuatah. Ning ingkang boten kata niku ingkang bayar zakat. Ingkang bayar zakat. Dan orang yang tidak membayar zakat itu arti dia menahan haknya fakir miskin diantaranya. Dia termasuk memakan hartanya fakir miskin, karena wafi amwalihim hakun maklum, dalam harta mereka ada haknya fakir miskin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tidak membayar zakat itu termasuk memakan haknya orang fakir miskin. Bapak sekalian, zakat itu mboten kata hanya barang-barang tertentu yang dizakati. Bukan semua harta kita dizakati. Omah yang kita tempati nggak dizakati, mobil yang kita pakai nggak dizakati, kemudian tanah yang kita punya nggak dizakati. Yang dizakati itu diantaranya emas, perak, kemudian uang yang kita miliki, kurusnya 85 gram emas, nek pun senilai dengan 85 gram emas dikeluarkan zakat 2,5%. Kemudian zakat pertanian setiap panen, betul kata, dan itu adalah haknya fuqara wal masakin. Kita dalaken zakat perdagangan, dan zakatnya itu setahun sekali. Yang zakat perdagangan, zakat emas perak, zakat uang setahun sekali dikumpulkan. Pas mau zakat dikumpulkan, direkap, di total berapa kekayaan dia, dikeluarkan 2,5%. Itu adalah haknya fuqara wal masakin, bukan sekedar zakat fitrah yang per orang sekitar 3 kilo, bukan hanya itu, tapi zakat ini harta yang kita walam ini yang menjadi pokok takmir masjid. Orang masjid, menghidupkan masjid dan ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang ditakutkan itu adalah kalau sampai dia tidak menghidupkan agama Allah, kalau sampai dia berdurhaka kepada Allah. Ini rasa takut yang ada pada para takmir masjid. Nah, kalau takmir masjid itu karakternya adalah seperti itu, punya akidah yang lurus, punya tauhid yang benar, dia memiliki semangat memakmurkan ibadah, kemudian dia punya orientasi hidup akhirat, bukan orientasinya itu hanya dunia, maka betul-betul masjid itu akan makmur. Dan bagaimana mengelola masjid itu betul-betul untuk kemakmuran, yakni jamaah kaum muslimin. Kadang-kadang wonten masjid ingkang remenipun iku ngumpulaken infak sampai miliaran, ditumpuk-tumpuk terus. Kedahipun niku nek saged niku manajemen nol, sehingga uang itu nol terus dicaken nggih napa untuk kembali kepada masjid, entah fisik entah kegiatan pemakmuran. Mboten ditumpuk terus, malah kadang-kadang ngetintil lenyap diputihkan. Kadang-kadang enten ingkang tugasipun niku namung namung njupuki duit mawon. Teko masjid niku namung njupuk duit, mengke terus mboten tau masjid. Mengke masjidnya duitnya nggak dijaluk tinggi kemakmuran masjid angel, nggih tuku sapu menangel, nggih tuku pel-pel menangel. Sehingga akhirnya banyak terbengkalai masjid-masjid yang infaknya kadang-kadang banyak tapi nggak terurus, nggak kurang terurus dengan bagus. Ini karena memang yang memegang masjid itu tidak berkarakter seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tutup dengan ayatnya kanti fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kalau para takmir masjid itu seperti itu, Allah katakan masjid betul-betul akan menjadi pusat hidayah
orang-orang itu akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, dan masjidnya menjadi pusat tersinarnya, memancarnya hidayah, sehingga mestinya dari masjid hidayah Islam itu kemudian terpancar ke seluruh masyarakat sehingga merasakan kemanfaatan masjid tersebut, termasuk untuk kegiatan sosial, bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya keberadaan masjid. Ini adalah termasuk tugas ini para takmir pemangku masjid secara khusus, dan kita yang memangku masjid secara umum hendaknya juga berkarakter seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi. Nah, sekalian, dalil yang nomor 3. Wa minan nas, sebagian orang, mayyaqulu amanna billah, ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah Ta'ala. Faida udhiya fillah, kalau dia mendapatkan gangguan di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, dia menjadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah Ta'ala, sehingga akhirnya dia mundur teratur, sehingga dia menganggap gangguan-gangguan manusia itu yaitu azab yang menimpa dia, dan lalu dia bagaimana lepas dari kesulitan azab tersebut. Bapak sekalian, ini termasuk, ini Allah menjelaskan ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Maka Allah katakan waliya'lamallahu, ini walaya'lamannallahu alladhina amanu walaya'lamannal munafikin. Allah benar-benar dengan ujian itu akan mengetahui mana yang total mukmin, mana yang mereka munafik. Sekalian, ayat ini surat Al-Ankabut niki sudah dibuka oleh Allah kanti kalimat ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang akan mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak diuji? Orang yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah itu akan dihadapkan dengan ujian-ujian untuk menguji apakah imannya itu jujur atau imannya itu dusta. Kalau orang yang mereka betul-betul beriman, apapun yang dia temui di jalan iman maka dia tidak pedulikan, dia anggap ini merupakan bagian ujian Allah, dan dia akan istiqomah, tetap militan, dan dia tetap bertahan di atas keimanannya itu. Bilal bin Rabah dan yang semisal dengan Bilal, walaupun dipecut, diseret, ditindih pakai batu dan seterusnya, maka mereka tetap bertahan di atas imannya, karena mereka memang sudah niatnya beriman. Apapun yang akan dia temui maka dia tetap akan jadi seorang mukmin, sehingga dia tidak membayangkan kalau beriman itu lalu jadi dapat enaknya tok, enggak. Bahkan Allah akan mendatangkan ujian-ujian. Manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW pun bagaimana Allah telah menguji dengan banyak ujian, termasuk ujian dari manusia, dari orang-orang, gangguan-gangguan manusia, yang dicaci maki, yang dilempari, yang pernah dicekik, yang pernah ditindai kotoran hewan, yang diusir, yang rencana dibunuh. Ini semuanya merupakan ujian dan fitnah. Orang mukmin tidak akan menganggap itu sebagai bentuk azab Allah sehingga dia akan lari dari gangguan-gangguan itu, tapi akan dia hadapi dengan penuh kesabaran. Ning menaiki yang munafik, gangguan-gangguan itu membuat dia kemudian mengkambing hitamkan agamanya. Goro-goro iki, goro-goro aku yang masjid, goro-goro aku ngaji, goro-goro aku jadi wong Islam, goro-goro aku, sehingga agamanya jadi kambing hitam. Karena memang targetnya orang seperti itu hanya dunia.
Kalau dia dapat dunia, tentrem. Tapi kalau nggak dapat dunia, maka dia pun kemudian protes dengan agamanya. Sifatnya orang-orang munafik. Kalau orang-orang mukmin, kalau dia sudah tahu itu ajaran iman, Allah menjanjikan keimanan itu dengan janji yang sangat tinggi, kemudian Allah juga kasih tahu akan ada ujian-ujian, maka apapun yang dia temui di jalan iman, dia tidak akan pernah gigrek, dia akan bagaimana berusaha untuk istiqomah dan tetap di atas keimanannya apapun yang dialami di jalan keimanan tersebut. Sehingga dia yang dikhawatirkan itu justru adalah kemurkaan Allah, bukan gangguan manusia. Karena manusia itu ada yang benci kepada iman, ada yang memusuhi, sehingga mereka akan melakukan makar-makar macam-macam. Itu enggak dia takutkan. Yang dia takutkan justru kalau ketika kalau Allah justru murka kepada dia. Kemudian lajengipun wa anta madahum ala rizqillahi wa anta tadruhum ala ma lam yu'tika Allahu inna rizqallahi la yajurruhu kirsu harfi harisin wa la yarudduhu karahiyatu kari. Nggih, dipun ngendikaken Bapak sekalian, inna min dhafil yakin, sesungguhnya diantara lemahnya keyakinan, menunjukkan keyakinannya lemah, imannya lemah, antur diyan nasa bisakhotillah, dia mencari ridhonya manusia dengan cara membuat murkanya Allah Ta'ala. Niki paling gampang, niku paling cetha niku nek zaman pilihan, zaman golek biting. Mbok kon dangdutan nggih gelem, kon jatilan nggih gelem, mbok ken joget katupun gelem, mbok kon nimbrung napa nggih gelem, sing penting kowe nyoblos aku. Pados ridhanipun menungso, apapun yang disenangi orang akan dia nimbrung, dia turuti, biar dia milih dirinya, walaupun itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam harian kita nggih kuatah intinya pun dalam rangka nyenengke tiyang, pokoknya nyenengke tiyang, dia nggak peduli dengan ini melanggar agama atau tidak. Kalau melanggar agama itu akan mengundang murkanya Allah Ta'ala. Sehingga yang dicari adalah ini pujian orang, senangnya orang, ridhonya orang. Pas kalian jangan ngapunten, Imam Syafi'i ngendikaken, nek kita itu cari ridhonya manusia, ridho nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu tujuan yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Semua orang suruh ridho sama kita nggak bisa. Panjenengan dados tiyang saleh bakal disengiti kalih tiyang-tiyang ingkang rusak. Panjenengan dados tiyang rusak bakal disengiti tiyang-tiyang ingkang saleh. Kantun milih mawon, kita ini pengen diridhoi oleh Allah, diridhoi orang-orang soleh, atau kita ini diridhoi oleh orang-orang yang jelek. Pilih iblis ridho, nopo Allah, malaikat, nabi, orang soleh ridho, itu aja. Sehingga kalau kita kemudian sudah memilih prinsip yang jelas, maka tidak peduli dengan caci makian orang. Maka satu di antara sifat hamba Allah yang mukmin, yang cinta Allah, wala yakhafuna laumata laim, dia tidak takut dengan caci makian orang yang mencaci. Wantah matahum ala rizkillah, dan memuji manusia atas rezeki Allah. Maksudnya apa sekalian? Ketika ada orang yang menjadi wasilah datangnya rezeki kepada kita, yang pertama kali harus kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada saya melalui si fulan. Kemudian tugas kita berterima kasih kepada orang tersebut sebagai adab. Karena Islam mengajarkan
malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang dia tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga termasuk adab itu, nek dipun paringi nopo-nopo, paringi harta, paringi ilmu, paringi wawasan, paringi pencerahan, diparingi apa yang kita butuh memang, maka tidak lupa mengucapkan terima kasih, jazakallah khair, mengucapkan doa-doa kebaikan. Ini adab kita ketika menerima pemberian. Bahkan kalau bisa kita itu ketika diberi membalas yang lebih baik. Kalau nggak lebih baik ya yang semisal. Kalau nggak bisa semisal maka paling nggak doakan sampai kita rasa doa kita cukup untuk dia. Niki adab ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi SAW. Jangan ampun diparingi gelentem mawon meneng tok, mboten enten ucapan macam-macam, doa terima kasih segala macam. Seorang muslim itu diajarkan untuk pandai-pandai berterima kasih, matur nuwun dan seterusnya, kebaikan sekecil apapun yang orang berikan kepada kita. Nah sekalian, kita ini diajarkan terima kasih dan berkhidmat itu kalau ada untungnya dunia. Penyelek teng supermarket atau nek teng kabang-bang nembe dugi kemawon, bapak butuh apa, monggo kalau anter dan seterusnya itu. Tapi kali yang sepuh belas mboten nanti. Sebab karena yang datang ini tahu akan memberikan keuntungan duniawi. Apa yang bisa saya bantu? Mbok ngoten ku kalih tiyang sepuh, bapak, ibu, napa ingkang saged kula bantu? Belas salah surip tak tahu. Padahal orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ini karena keuntungan itu hanya diukur dari sisi yaitu dunianya. Maksudnya di sini sekalian tadi terima kasih pertama kepada Allah, baru kemudian kita memuji atau kita berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab datangnya rezeki. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan mencela orang yang menjadikan dia tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Contohnya umpamanya kita jualan konten tiang nawar takok-takok nawar-nawar terus mboten sido sengit kita ini dasar. Kita nggak boleh mencela dia karena dia tidak jadi pun yang menggerakkan Allah belum jatah Anda, belum rezeki Anda. Memang kita berusaha untuk menarik orang, tapi kalau dia nggak jadi menjadi jalan rezeki maka jangan dicela. Kembalikan dia ridha kepada Allah. Ini adalah keputusan Allah Ta'ala. Inna rizqallahi, sesungguhnya rezeki Allah itu la yajuru khirsul hadis, tidak akan diberikan kepada orang yang ambisius, wala yaruddu karya karahiyatu karih, dan tidak akan ditolak dari orang yang benci. Kadang-kadang benci dengan rezeki tapi malah dapat. Enten boten benci dengan rezeki. Dan contohnya hamil, waduh, aku rasa seneng. Anak kok mboten seneng. Lah niku anak itu kalau dibeli bisa miliaran. Orang nggak punya anak itu bagaimana biaya pusat sekeras-kerasnya dapat anak, nggak dapat ini dapat anak malah gedeng sengit. Orang nggak bisa menolak pemberian Allah. Demikian ada orang ambisinya luar biasa tapi nggak dapat. Maka mengembalikannya itu kepada Allah Ta'ala. Sekalian yang terakhir kita bacakan saja, manilta masadidallah bisaqati ibaksyantras radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa mencari ridho Allah ternyata manusia benci, mendapatkan murka manusia, maka Allah akan ridho kepada orang itu dan Allah pun menjadikan manusia ridho kepada dia. Wa man yatamas ridhon nas bisaqatillah, barang siapa mencari ridhonya manusia tapi mengundang murkanya Allah, sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepada dia, wa ashata alaihin nas, dan Allah akan buat manusia murka. Sehingga termasuk diantaranya kalau kita menjelaskan agama, jelaskan aja apa adanya, bagaimana Allah menjelaskan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijak. Soal mengke onten tiang nesu mboten masalah, yang penting Allah ridho.
ampun ngantos hanya gara-gara cari ridhonya manusia kita menyembunyikan agama Allah, tidak menjelaskan agama Allah, kemudian merekayasa agama dan seterusnya hanya pengen manusia ridho. Ini celaka yang seperti ini, dan ini bukan sifatnya ahli tauhid. Cekap sekalian, mungkin manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.